Halo, selamat datang di sesi kelima Digital Marketing untuk UMKM, yaitu berani jualan online, panduan praktis untuk UMKM Go Digital. Pada materi ini, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama adalah mengapa UMKM perlu Go Digital. Kedua adalah bagaimana memilih platform yang tepat. Ketiga adalah cara mendaftar marketplace dan mulai jualan. Dan yang keempat adalah kata kunci dan juga harga yang menarik. Nah, ini adalah materi yang akan disampaikan kepada para nasabah mekarpreneur yang ada di Bali, Padang, dan juga Medan. Kita akan mulai dengan yang pertama, yaitu mengapa UMKM perlu go digital. Oke, nah latar belakangnya adalah karena pengguna sosial media di Indonesia berdasarkan data We Are Social Media 2025 ini tuh semakin bertambah. Bertambahnya itu 8,7% dibandingkan sama 2025. Dan kalau kita lihat ternyata tuh ada 191 juta orang yang menggunakan sosial media dan setiap orangnya menghabiskan 3 jam 11 menit untuk berselancar gitu ya di sosial media. Dan kemudian karena sekarang semua orang kebanyakan memiliki handphone, jadi mereka itu 98% itu semua kegiatan di sehari-harinya menggunakan handphone. Nah, hal ini menjadi kesempatan yang baik banget untuk UMKM karena UMKM sendiri pun juga bisa menjangkau pelanggan baru, kemudian juga bisa promosi, sampai kemudian juga bisa jualan gitu ya menggunakan sosial media. Nah, di sosial media yang paling sering digunakan berdasarkan data, ini tuh ternyata paling banyak digunakan yaitu WhatsApp di 90% gitu ya, di usia 19 sampai 64 tahun. Jadinya tuh dari milenial, Gen Z ya sampai ke generasi boomers seperti itu. Nah, kemudian yang kedua adalah Instagram, kemudian yang ketiga adalah Facebook, kemudian yang keempat TikTok, serta YouTube, dan kemudian ini ada tiga terbawah, ada Twitter, LinkedIn, sama Pinterest. Cuma kita fokus ya ke yang paling banyak yaitu ada WhatsApp, Instagram, Facebook, dan juga TikTok. Nah, kemudian sebagai UMKM apa sih yang harus kita lakukan? Nah, UMKM sendiri kita bisa memilih platform atau sosial media yang memang kita bisa gunakan gitu ya untuk promosi dan juga berjualan. Nah, tentu yang pertama kita lihat tadi kan paling banyak itu WhatsApp ya, paling digunakan oleh pengguna. Nah, kita pun juga sama, kita bisa menggunakan WhatsApp untuk apa? Untuk chat, konsultasi, kemudian untuk promosi dan sampai untuk jualan. Kemudian kita juga bisa menggunakan Instagram, lalu TikTok, serta Facebook. Dan yang terakhir ini YouTube gitu ya untuk video-video. Jadi insight-nya adalah sebenarnya UMKM sendiri itu kita perlu tahu sosial media apa yang aja yang digunakan oleh para pengguna dengan konten-konten yang kreatif dan juga relevan gitu ya untuk para penggunanya gitu ya, yaitu target-target konsumen kita gitu ya yang ada di berbagai macam platform nih gitu ya, WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan juga YouTube. Nah, sekarang kita masuk ke latihan gitu ya. Latihan ini sebenarnya tidak sulit. Kita bisa lihat di form, nanti kemudian akan dibantu oleh mentor juga didampingin. Jadi tadi kan kita belajar nih ada banyak sekali sosial media, kita sebut platform gitu ya, yang ada di sosial media. Sebenarnya kita sebut dari sosial media itu ada marketplace ya atau tempat kita berjualan. Nah, dari keempat sosial media di bawah ini, mana sih kira-kira yang sering rekan-rekan nasabah Mekarpreneur ini gunakan? Apakah Facebook, apakah WhatsApp bisnis, apakah Shopee dan juga apa TikTok? Silahkan diisi ya di form Google Form yang memang ada di handphone masing-masing. Oke. Nah, setelah tahu apa saja sih sosial media yang memang digunakan oleh para pengguna, para calon konsumen maupun konsumen loyalnya rekan-rekan UMKM. Yang kedua, kita akan belajar lebih dalam yaitu tentang bagaimana memilih platform yang tepat. Platform itu adalah tadi ya sosial media yang digunakan. Oke, nah kita tuh bagi menjadi 5. Jadi ada 5 ibu-ibu semua. Pertama adalah Facebook Marketplace, kedua adalah WhatsApp Business,
ketiga Shopee, keempat TikTok Shop, sama yang kelima adalah aplikasi pesan antar. Nah, bedanya apa sih gitu ya? Yang pertama sebenarnya kalau Facebook Marketplace ini tuh gratis. Saya rasa semua yang ada di sini punya Facebook. Nah, Facebook itu gratis, bisa menjangkau pembeli di area lokal karena ibu-ibu sendiri kan ada di Bali, kemudian ada di Padang dan juga ada di Medan gitu ya. Jadi tentunya menjangkau pembeli di area lokal. Kemudian bayar itu bisa COD ketika barang tersebut tuh sampai dan kemudian juga cocok untuk semua jenis produk. Nah, bedanya dengan WhatsApp sebenarnya sama aja gitu ya WhatsApp, tapi WhatsApp itu lebih personal. Sehingga walaupun gratis pun juga kita tuh sebenarnya bisa mungkin lebih mudah gitu ya karena setiap hari kita gunakan WhatsApp juga kita bisa kirim katalog juga di situ gitu ya. Terus kemudian kita bisa chatting juga dengan pembeli. Dan kemudian untuk pembeli-pembeli yang memang menjadi pembeli tetap ya atau pelanggan loyal gitu ya. Ini tuh menjadi alat komunikasi yang sangat mudah untuk promosi dan juga berjualan. Kemudian yang ketiga Shopee. Nah, Shopee pun juga sama, dia menjangkau seluruh Indonesia. Kemudian juga di Shopee sendiri itu punya beberapa program seperti ada gratis ongkir, fitur live, sama video. Sama ini cocok untuk semua jenis produk. Dan kemudian berikutnya adalah TikTok Shop. TikTok Shop ini sebenarnya awalnya itu TikTok ya, sosial media untuk kita sama kayak Instagram gitu dan juga Facebook gitu ya, untuk berjejaring, untuk kita komunikasi dengan teman-teman lama kita gitu ya. Tapi karena memang ini tuh semakin banyak orang yang download dan pakai jadi viral banyak sekali konten-konten kita sebut FYP gitu ya FYP gitu ya yang ada di TikTok Shop atau TikTok ini seperti itu dan ini tuh kita bisa manfaatkan dengan fitur live-nya kemudian juga video dan ada komisi juga dan ini paling murah komisinya itu dibandingkan sama Shopee atau Tokopedia atau Blibli gitu ya. Kemudian juga bisa menjangkau pembeli muda, gen milenial maupun gen X, gen Alpha gitu ya. Dan kemudian juga cocok untuk produk-produk yang punya visual yang menarik, seperti misalnya produk-produk kerajinan, kemudian juga produk fashion, kemudian juga produk-produk makanan, tapi makanan pun juga perlu difoto dengan tampilan yang menarik. Serta kemudian aplikasi pesan antar, ini bisa pakai GrabFood, GoFood, ShopeeFood gitu ya, di mana orderan ini tuh otomatis aman. Kemudian komisinya itu kurang lebih 20-25% gitu ya per transaksi usaha dan ini tuh kebanyakan memang digunakan untuk kuliner. Nah, kita nonton sebentar gitu ya bagaimana sih cara memilih platform yang tepat. Ini kita ada namanya Facebook Marketplace. Nah, ini biasanya tuh menjangkau lokal, area lokal kita bisa tonton juga. Contohnya adalah misalnya saya lagi di Bali nih gitu ya, saya mau mencari apa? Ini ada cari kosan misalnya gitu ya di sini. Bisa, kemudian juga saya bisa pilih kategorinya, saya mau misalnya tentang arti atau kerajinan gitu ya di sini. Nah, ini banyak sekali gitu yang bisa saya beli gitu ya, lihat dari katalog-katalog yang ada di Facebook Marketplace ini. Oke. Kemudian di Shopee pun juga sama, kita bisa memilih. Ini salah satunya adalah contohnya Narasa, kita punya produk-produk, kita jual produk kue dan kemudian juga rempah-rempah. Di sini ibu-ibu bisa bisa punya akunnya, bisa buat akun Shopee dan kemudian juga bisa berjualan di Shopee. Kemudian TikTok. Nah, ini pastinya tidak tidak asing ya untuk ibu-ibu semuanya. TikTok ini kita bisa sebenarnya tuh pilih di sini misalnya contoh saya mau sushi gitu ya atau ada bittersweet by Najla itu bakery gitu ya di sini atau kerudung gitu. Kita bisa pilih dan kita bisa bisa ketik di sini dan kita bisa tahu tokonya di mana sih yang bisa menjual produk yang kita inginkan. Kemudian ini untuk bisnis WhatsApp bisnis gitu ya. Nah, ini kita punya contohnya kan Narasa kita ada katalog di sini, kemudian juga kita bisa iklan di sini, kemudian juga kita bisa kirim broadcast. Broadcast itu adalah pesan yang bisa dikirimkan ke banyak orang atau pelanggan. Dan kemudian dari keempat tadi sebenarnya mana sih yang cocok untuk usaha ibu-ibu gitu ya? Oke, kita lihat dulu yang pertama kuliner. Nah, kalau kuliner ada empat nih yang cocok. Ada GoFood, GrabFood, ShopeeFood, sama WhatsApp.
bisnis gitu ya. Jadi ini tuh orderannya bisa langsung masuk, kemudian juga pembeli bisa langsung beli gitu di situ. Lalu kemudian kalau yang punya kerajinan, fashion, aksesoris, ini saya merekomendasikan ada tiga, ada Facebook, TikTok, dan juga Shopee. Karena kita bisa bikin video dan kemudian kalau videonya bagus ini bisa viral gitu ya, dan kemudian bisa menjangkau seluruh Indonesia. Lalu untuk kue jajanan snack gitu ya, ini kuliner juga. Ini tentunya bisa karena memang kenapa beda dengan kuliner yang tadi, ini tuh kue jajanan snack ini mungkin bisa agak tahan lama gitu ya. Jadi selain GoFood, GrabFood dan juga Shopee Food dan juga WhatsApp bisnis juga bisa menjangkau ini Facebook, kemudian juga TikTok sama Shopee. Kemudian kalau sembako kebutuhan rumah tangga ini paling mudah sebenarnya tuh di WhatsApp sama Facebook. Jadi ini pelanggan pun juga bisa tetap bisa mudah untuk memesan dan bisa menjangkau tetangga gitu ya. Karena memang ini lokal gitu ya untuk penjualannya. Nah, lalu kemudian coba kita sama-sama isi ya. Kita latihan sebenarnya aplikasi mana sih yang cocok untuk usaha ibu-ibu gitu. Nah, sekarang ibu-ibu silakan tulis 1 sampai 2 aplikasi yang paling cocok untuk usahanya ibu-ibu. Ini bisa Facebook, WhatsApp bisnis, Shopee, TikTok Shop atau layanan pesan antar seperti ada GoFood, ada GrabFood, ada Shopee Food gitu sama jelaskan juga alasannya kenapa. Nah, saya contohkan ya. Jadi yang pertama misalnya saya jualan kue kering. Nah, dituliskan saya jualan kue kering. Saya pilih Shopee karena bisa kirim ke seluruh Indonesia dan WhatsApp bisnis untuk pelanggan tetap yang udah saya kenal. Sama kemudian TikTok Shop mau juga saya coba nih untuk bulan depan karena saya bisa bikin video dan inginnya sih viral ya videonya seperti itu. Silahkan diisi. Silahkan didampingi oleh mentor nantinya. Nah, setelah ibu-ibu tadi belajar memilih aplikasi atau platform yang tepat, sekarang kita belajar gimana sih caranya daftar gitu di marketplace dan juga mulai jualan. Oke, nah kita belajar satu-satu ya ibu-ibu ya. Mungkin ibu-ibu di sini udah banyak yang punya WhatsApp, tapi pertanyaan saya adalah apakah udah punya nih WhatsApp bisnis? Nah, kalau jawabannya belum, atau misalnya udah punya sih, tapi saya bingung cara menggunakannya. Oke, kita belajar sama-sama. Nah, pertama adalah kita yang belum punya dulu nih gitu ya. Kita mengaktifkan dulu WhatsApp bisnis yang B gitu ya. Ada ikonnya B gitu ya. Nah, jadi silakan unduh atau download gitu ya aplikasinya. Kemudian daftar dengan nomor HP usaha. Kalau bisa sih nomor HP-nya ini dibedakan ya ibu-ibu ya antara pribadi sama usaha gitu ya. Kenapa? Karena sebenarnya supaya kita bisa sama-sama punya eh, kontaknya itu kontak yang memang eh, khusus gitu ya, pelanggan-pelanggan yang memang tetap yang memang ibu-ibu semuanya tuh punya untuk membeli produk-produk ibu-ibu gitu. Dan lebih profesional juga. Itu sudah gitu nggak ketuker juga. Misalnya ada yang kalau yang WhatsApp pribadi kan misalnya kita biasa chatting-chattingan gitu ya sama keluarga kita, kemudian juga teman kita. Kalau ini kan sama pelanggan, bahasa pun juga berbeda gitu ya. Jadi harapannya sih berbeda gitu ya nomornya. Kemudian yang ketiga, lengkapi profil toko. Jangan lupa diisi nama tokonya apa, foto logonya kalau ada. Kemudian juga kategori usaha, jam buka, alamat, sama website. Ini sih ini opsional ya, nggak wajib ya untuk website. Kemudian jangan lupa buat katalog produk gitu ya. Jadi menu, kita klik, kemudian produk, tambah produk, foto, nama, harga, dan pembeli pun juga bisa langsung order. Dan kemudian di sini bisa aktifkan juga fitur broadcast di sini sehingga bisa langsung otomatis dibalas gitu ya pesannya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini aktivasi WhatsApp bisnis. Nah, di settingnya itu di tools, diklik, kemudian juga ada quick reply atau pesan yang langsung. Lalu kemudian ibu-ibu silahkan mengetik apa sih yang mau dibales gitu ya secara otomatis gitu. Nah, ini bisa deh kalimatnya keluar otomatis. Nah, ini tuh cocok untuk CS, reseller, atau UMKM yang memang punya produk untuk jual gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, ini pun juga berikutnya adalah jangan lupa ada foto produknya. Jadi kalau yang belum punya, yuk kita sama-sama habis ini ya, gitu ya. Praktek nih untuk foto produknya masing-masing. Pakai apa? Pakai handphone aja nggak apa-apa kok, gitu ya. Nah, setelah itu ini bisa ada
linknya gitu, linknya bisa di apa namanya, bisa di copy juga gitu ya untuk ditaruh di sosial media seperti itu. Oke. Nah, setelah WhatsApp, kita lanjut ke Facebook. Nah, Facebook Marketplace ini tuh sama kayak Facebook biasa sebenarnya, tapi bedanya adalah di bagian Facebook ini tuh ada icon toko atau marketplace dan kemudian ini kita bisa jualan sebenarnya tuh produk-produk kita di situ. Nanti kita lihat ya. Jadi tapi, sebenarnya yang perlu dipahami adalah kita tuh perlu tiap, 3 sampai 5 hari atau seminggu sekali tuh, perbaharui gitu listing. Jadi produk-produk kita perbaharui gitu ya, dan kita cek juga apakah ada yang beli atau enggak gitu ya. Kemudian juga pembayaran via COD aja paling aman. Jadi transfer-transfer mungkin, kalau di Facebook ini karena memang Facebook ini lokal gitu ya, dan kemudian juga dekat gitu ya dengan tempat ibu-ibu semuanya, jadinya pembayaran paling aman sebenarnya COD. Kemudian, kita bisa sebenarnya gabung ke 10 sampai 20 grup gitu ya, agar relevan nih gitu kan, jualan kita bisa misalnya ada orang yang mau jualin pun juga kita bisa, minta tolong mereka gitu ya untuk menjualkan atau misalnya kita bisa bikin grup reseller di situ. Nah, lalu kemudian saat posting, pilih juga tawarkan juga di grup untuk jangkauan yang lebih luas, karena apa? Karena ada 122 juta pengguna Facebook di Indonesia. Jadi pasarnya tuh besar sekali. Nah, ini caranya nih aktivasi Facebook Marketplace. Oke, kita tonton ya. Nah, oke, garis 3 di atas diklik. Kemudian setelah itu klik apa? Klik Marketplace. Oke, diklik. Kemudian setelah itu klik apa? Klik jual. Nah, oke, diklik. Lalu kemudian barang, diklik nih. Oke, barang atau kendaraan atau rumah gitu ya yang mau kontrakan rumah ini bisa juga. Oke, setelah itu kita klik barang karena kita jualan barang. Lalu kemudian kita isi semuanya. Judul, harga, kategori, kondisi. Oke. Ini ada fotonya juga, jangan lupa fotonya ditaruh di galeri ya Ibu ya. Ya, misalnya ini ada 5 yang mau diambil gitu ya menjadi foto. Kemudian diisi judulnya apa. Oke, kemudian harganya berapa. Oke, nah ini ya misalnya ban mobil gitu. Ban mobil murah, merek lokal. Oke, oke kemudian harganya bisa dipencet juga di sini, ditaruh. Oke, ini bisa diisi bisa enggak ya ibu-ibu ya. Tapi ini biasanya kita isi misalnya 123 atau misalnya harganya berapa? 10.000 misalnya seperti itu. Oke, nah kemudian kita masuk ke kategori. Oke, nah kemudian ke kondisi, lalu deskripsi di sini ada. Ini saya percepat aja ya. Oke, ini deskripsi. Deskripsinya apa? Jadi ini tuh isinya apa sih deskripsi dari barang yang dijual sama ibu-ibu gitu ya. Kemudian jangan lupa lokasi di sini nih. Nah, lokasi diisi, di lokasi diisi, kemudian juga ini biasanya kalau lokasi itu ada di taknya ibu-ibu. Jadi diklik aja namanya, rumahnya di mana atau lokasi usahanya di mana, di diketik, kemudian setelah itu dia muncul di sini lokasi. Lalu kemudian ini bisa tawaran nih, tawaran di lebih banyak tempat. Nah, oke bisa diklik. Oke. Nah, ini ibu-ibu, kalau bisa ibu-ibu ada di grup, nah ini bisa diklik nih di grup-grup ini. Jadi nanti iklannya itu sendiri tuh bisa muncul di grup tersebut. Oke, ini banyak ya ternyata ya eh, grupnya. Saya percepat. Nah, kemudian setelah semuanya semuanya lengkap,
Oke, kita lihat lagi. Oke, kita cek kembali. Oke, kita cek kembali. Semuanya udah oke. Nah, jadi deh di sini. Nanti akan muncul di atas nih. Ya, nah, inilah ban mobil murah. Nah, ini bisa dicek di sini. Nah, di sini Di tawaran sini. sedang ditinjau ya. Nanti Oke, kalau ini ada sudah ditinjau dulu. Setelah itu kalau udah selesai, langsung bisa klik kalau dilihat. ya. Seperti itu cara untuk membuat postingan. Oke, nah ini cara membuat Facebook Marketplace dan juga berjualan langsung di sini ya ibu-ibu ya. Oke, nah kemudian TikTok. Nah kalau TikTok sendiri saya rasa kayak ibu-ibu sebagian besar udah punya ya TikTok ya gitu atau anaknya punya TikTok. Nah kalau TikTok ini sebenarnya sama aja gitu kan ya. Tapi ini bedanya adalah ini ada sellerid.tiktok.com gitu. Nah ini yang kita punya gitu ya di sini ya. Oke, untuk TikTok Shop. Nah, TikTok ini sebenarnya paling murah komisinya gitu dibandingkan sama aplikasi lainnya. Nah, ada 160 juta pengguna TikTok nih kita perlu manfaatkan ya untuk menjadi calon pembeli kita. Kemudian produk ini bisa viral gitu ya kalau misalnya kita rajin gitu ya untuk posting dan juga live gitu ya di TikTok ini. Dan kemudian 70% pembeli ini beli karena nonton video biasanya gitu ya. Dan ini pun juga daftar dan buka tokonya itu gratis. Nah, kita tonton gimana sih cara daftar Di TikTok TikTok, Shop. di TikTok kan Oke. Pertama, ini di Creator atau di Applet ada. Kemudian Anda bisa login menggunakan yang sudah ada. Nah, kalau sudah login, di sini teman-teman verifikasinya terlebih dahulu. Kalau sudah dapat email konfirmasi seperti ini, silakan teman-teman nanti kembali ke aplikasi lalu masuk ke kreator dan aktifkan TikTok Shop-nya. Selamat mencoba. oke, nah begitu caranya ya. Jadi pertama harus download dulu nih ibu-ibu. Downloadnya adalah namanya TikTok. Kita lihat lagi nih. TikTok. Aktifkan keranjang kuning dengan 0 follower. Oke, download aplikasi TikTok Seller. TikTok Shop Seller Center. Kemudian setelah itu udah di App Store Anda. upload, Kemudian Anda bisa download, kemudian login. Login menggunakan akun TikTok. Kalau misalnya belum ada berarti bikin dulu akun TikToknya. Kemudian dari sini sudah ada. Nah, kalau setelah sudah masuk, di sini teman-teman harus verifikasi KTP-nya terlebih KTP, dahulu. Kalau sudah dapat email konfirmasi, terus ada email konfirmasi seperti itu ya. Nah, itulah yang kita bisa lakukan gitu ya untuk TikTok Shop gitu. Nah, kemudian kalau untuk Shopee, nah Shopee ini sendiri itu ini mirip ya sama TikTok Shop gitu ya, tapi tentunya aplikasi namanya Shopee. Nah, kalau Shopee seperti ini. Jadi daftar pakai nomor handphone, kemudian ada verifikasi OTP dan masuk ke toko saya. Dan kemudian kalau di Shopee ini sendiri ketika udah kita terverifikasi itu kita bisa langsung nih mulai jual gitu ya. Jadi sama seperti sebelumnya gitu ya di TikTok di ya TikTok Shop, kemudian juga di WhatsApp, di Facebook Market gitu ya. Jadi perlu isi nama toko, deskripsi sama foto logo gitu ya. Kemudian upload fotonya untuk produk-produk kita dan kemudian di situ ada jasa kirim. Nanti silahkan pilih mana sih jasa kirim yang memang menurut ibu-ibu semua itu ada di daerah ibu-ibu. Dan kemudian di sini tuh ada beberapa program promosi. Nah, itu bisa nih gitu untuk kita gunakan untuk pengguna baru. Nah, ini kita coba tonton gimana sih caranya gitu ya. Oke, pertama adalah nah akun Shopee-nya harus ada, kemudian juga klik icon saya. Oke, mulai jual. Oke, mulai pendaftaran. Oke, isi data diri jangan lupa. Klik lanjut. Kemudian isi nama toko. Oke, isi alamat toko. Kemudian jasa kirim menggunakan minimal satu yang diaktifkan dan kemudian tambah produk dan isi semuanya tentang harga, deskripsi, dan tunggu beberapa saat sampai nunggu notifikasi dan pendaftaran kamu bisa berhasil dan juga ada notifikasinya apakah berhasil atau tidak seperti itu.
Nah, kemudian kalau untuk yang pesan antar, kita punya GrabFood, GoFood, sama Shopee Food di sini. Jadi kalau GoFood, GrabFood sama Shopee Food ini tentunya perlu mengunduh juga atau download juga gitu ya aplikasi-aplikasinya gitu ya. Dan kemudian biasanya ini sama sih isi data toko, KTP, kemudian juga selfie pegang KTP, upload foto produk sama harga-harganya. Dan ada verifikasi nih untuk di GrabFood, GoFood, sama Shopee Food. Jadi verifikasinya oleh siapa? Oleh timnya Grab, sama Gojek, sama Shopee seperti itu. Dan akhirnya tokonya pun juga aktif. Nah, kita di sini lihat kalau GrabFood itu komisinya 20-25%. Jadi harganya itu kita harus naikin Ibu-ibu, 20-25% nih karena ada komisi yang memang harus dibayarkan ke Grab. GoFood juga sama, ada komisi nih 20% yang memang harus dibayarkan ke GoFood. Plus 1.000 per order gitu ya. Kemudian Shopee Food juga sama komisinya 15-20%. Dan ada tambahan fee gitu ya 3-5%. Ini tuh sebenarnya kita perlu masukkan ini ke dalam harga jual kita, ibu-ibu semua gitu ya. Nanti kita belajar ya gimana sih cara memasukkan harga itu ke dalam harga jual kita. Jadi kita tuh tidak rugi ibu-ibu gitu ya. Oke. Nah, setelah tadi kita belajar tentang gimana sih caranya untuk membuat akun gitu ya dari WhatsApp Bisnis, Facebook Marketplace, kemudian TikTok Shop, Shopee sampai aplikasi pesan antar. Coba ibu-ibu semua sekarang dengan di form yang ibu-ibu punya gitu didampingi sama mentor. Coba diisi apa sih nama toko dan deskripsi singkat usahanya ibu-ibu gitu ya. Jadi contoh nama tokonya itu adalah Dapur Mak Tini. Nah, deskripsinya adalah kue tradisional homemade tanpa pengawet. Jadi kue tradisional tanpa pengawet dibuat segar setiap hari. Tersedia di Shopee, WA, kemudian GoFood. Nah, pesannya sebelum jam 10 pagi untuk pengiriman hari yang sama. Nah, silahkan ibu-ibu diisi ya untuk deskripsi nama tokonya gitu ya. Kemudian juga deskripsi untuk apa sih usaha yang ibu-ibu sedang miliki sekarang gitu ya. Nah, ini bakso Mak contohnya. Oke, sudah diisi. Nanti mungkin isinya bareng-bareng ya setelah saya selesai untuk presentasi materi ini. Kemudian sekarang foto produk. Nah, ibu-ibu semua jangan lupa kan pasti punya ya foto produk di HP-nya masing-masing. Nah, sekarang kita latihan. Produk mana yang akan ibu-ibu foto dan upload pertama? Misalnya ibu-ibu belum punya, nggak apa-apa. Nggak punya foto atau ada foto tapi pengen pengen diubah lagi deh biar lebih baik gitu ya, lebih bagus dan lebih mungkin supaya pelanggan pun juga pengen beli gitu kan ya. Nah, jadi sekarang coba ibu-ibu nggak usah buka HP untuk di galeri, tapi ibu-ibu sekarang coba pikirkan aja produknya apa yang ingin difoto sama diupload gitu ya di tadi ya marketplace yang ada Shopee Food, ada Shopee, kemudian ada TikTok Shop, ada Facebook, ada WhatsApp Bisnis gitu ya. Contohnya ini, produknya saya punya nasi goreng spesial dan es teh jumbo. Ini fotonya nih ibu-ibu. Ada nasi goreng spesial pakai telur, pakai ayam gitu ya. Nah ini rencananya tuh saya mau foto di hari Sabtu pagi jam 8 di dekat jendela dapur. Kenapa? Karena mataharinya tuh kan bagus ya di situ ya. Saya tuh mau pakai piring putih biar kelihatan bersih dan saya mau buat satu foto dan satu video pendek untuk TikTok kita. Nah, silahkan ibu-ibu diisi ya. Jadi coba dipikirkan produknya apa yang mau difoto dan upload ke tadi marketplace dan kemudian juga ditulis juga rencananya seperti apa nih untuk foto dan kapan mau fotonya. Oke, didampingin sama mentor ya nanti diisi. Oke, nah saya lanjut dulu. Nah, saya mau lanjut tentang tips promosi di media sosial. Nah, karena ibu-ibu semua itu ada di lokal gitu ya, di daerah masing-masing ada di Bali, ada di Padang, ada di Medan gitu ya. Jadi saya kasih deh beberapa tipsnya. Pertama, ibu-ibu sendiri tuh wajib nih gabung di grup Facebook lokal. Kenapa? Karena biasanya banyak sekali pelanggan-pelanggan kita tuh berasal dari lokasi yang deket-deket dari tempat tinggalnya ibu-ibu semua. Jadi saya sarankan untuk gabung deh 10-20 grup warga atau ibu-ibu yang ada di Facebook Marketplace gitu ya.
Terus posting 2 sampai 3 kali seminggu, jangan tiap hari. Nanti kalau tiap hari yang lihat juga bosen gitu ya. Jadinya 2 sampai 3 kali aja seminggu. Nah, saat posting dipilih tuh tawarkan di grup agar bisa muncul di banyak tempat gitu ya. Tadi yang Facebook Marketplace itu. Kemudian postingnya kapan sih gitu. Nah, ini tuh kita bisa pilih nih di pagi hari di jam 6 sampai jam 8, di siang hari di jam 11 sampai jam 13, di malam hari jam 19 sampai 21 atau jam 7 malam sampai jam 9 malam gitu ya. Nah, jam-jam inilah orang-orang tuh biasanya buka HP gitu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga aktif di story sama status WA atau FB gitu ya. Jadi posting story bisa setiap hari nggak apa-apa gitu ya. Foto produk, proses membuatnya, testimoni pelanggan. Nah, story ini sebenarnya kan 24 jam tuh hilang. Jadinya tuh buat setiap hari pun juga nggak masalah gitu ya. Karena ibu-ibu kan pengen jualan dong, jadi harus aktif dong gitu ya di story sosial media ibu-ibu semuanya. Dan kemudian story-nya itu bisa dua ya, bisa di usaha maupun di story pribadi. Tapi saya sarankan sebenarnya pertama mungkin karena usaha ini baru ya, jadi di story-nya ibu-ibu dulu aja yang personal. Kemudian nanti jangan lupa ada di tag gitu ya, di tag apa namanya sosial media usaha. Nah kemudian juga jangan lupa dikasih ini apa namanya mungkin kata-kata gitu ya kalimat. Jangan lupa follow ya gitu. Misalnya tadi saya punya bakso Maktini, jangan lupa follow ya apa namanya Facebook atau Instagram dari Bakso Maktini gitu kan. Silahkan klik apa namanya akun yang ini seperti itu. Itu bisa. Kemudian jangan lupa juga buat penawaran yang berkala. Jadi contohnya setiap Senin nih kita kasih promo gitu, promo hari Senin hemat atau biasanya promo Jumat berkah gitu ya, atau beli 5 gratis satu. Nah itu boleh tuh. Bisa kapan sih promo itu gitu ya? Tergantung ibu-ibu bisa seminggu sekali, sebulan sekali gitu ya, atau 2 minggu sekali. Itu tergantung dari modal ibu-ibu. Kemudian kumpulkan testimoni pembeli gitu ya. Jadi minta misalnya setelah ibu-ibu kirimkan, kemudian ibu-ibu izin aja chat gitu ya ke pembeli tersebut, boleh nggak ya kasih testimoni gitu. Nanti boleh nggak ya saya izin juga untuk screenshot, kemudian saya masukkan juga ke story saya biar orang-orang percaya tentang produk saya seperti itu. Nah, kemudian selalu tag lokasi di postingan, artinya misalnya kalau kita posting gitu ya di Shopee, TikTok, Facebook gitu ya, itu tuh bisa dikasih lokasi, ibu-ibu lokasi. Jadi lokasinya di mana nih gitu kan. Jadi nanti apa namanya pembeli pun juga bisa klik lokasi tersebut. Oh, ternyata banyak juga ya gitu kan yang kasih testimoni atau wah banyak juga ya produknya saya mau deh beli gitu seperti itu. Oke. Nah, setelah kita tadi belajar soal sosial media gitu ya, dan kemudian juga kapan sih ibu-ibu bisa upload foto, videonya gitu kan ya, dan kemudian juga apa sih yang akan dijual sama ibu-ibu gitu ya. Nah, sekarang kita belajar kata kunci dan harga yang menarik. Karena memang kita tahu bahwa kalau kita jualan gitu ya di marketplace atau di sosial media gitu ya, khususnya untuk di marketplace sih sebenarnya ini tuh. Kita tuh punya komisi, ada komisi yang harus kita bayarkan. Jangan sampai komisi ini tuh bisa mengurangi keuntungan dari ibu-ibu. Seperti itu. Nanti kita belajar bagaimana sih caranya. Tapi yang pertama, saya mau sharing juga tentang apa sih itu kata kunci dan kenapa sih penting di semua aplikasi gitu ya. Jadi kata kunci ini adalah sebenarnya kata yang diketik ibu-ibu sama pembelinya ibu-ibu di Shopee, TikTok, di Google atau Facebook gitu ya. Nah, kalau judul produknya nggak cocok dengan kata yang mereka ketik tuh biasanya nggak muncul produknya gitu. Jadi makin spesifik kata kuncinya tuh makin tepat sasaran pembelinya. Kira-kira kayak gitu, Ibu. Nah, jadi kita coba cek ya contoh perbedaannya. Judulnya tuh ini yang kurang baik di sebelah kiri. Jadi kue enak buatan sendiri. Nah, ini tuh terlalu umum ibu-ibu gitu ya. Tapi judul yang lebih baik adalah brownies lumer coklat homemade Bekasi tanpa pengawet minimal 1 lusin. Nah, ini tuh bisa ditaruh tuh ya di deskripsi eh, produknya ibu-ibu gitu. Jadi spesifik ada lokasi dan juga kata kunci. Nah, saya contohkan seperti ini. Jadi kalau di Google kita pengen tahu nih, misalnya saya jualan dimsum. Dimsum ini saya mau klik ketik dulu di Google dimsum itu sebenarnya yang paling banyak dicari itu apa sih gitu kata kuncinya gitu ya. Nah ini contohnya adalah saya lagi di Bali gitu kan ya, saya lagi pengen dimsum sebagai pembeli gitu kan, saya ketik dimsum di sini. Oh ternyata ada banyak nih orang-orang yang
apa namanya ngetik dimsum go mentai, dimsum go, dimsum Denpasar gitu ya. Ternyata ada dua teratas, dimsum go mentai dan dimsum go gitu. Nah, ini mungkin itu yang orang cari itu di Google. Kalau di Shopee apa ya gitu? Oh, misalnya di Shopee itu saya lagi ke Bali, kemudian saya tuh sebenarnya lagi pengen tahu, saya pengen beli Dreamcatcher. Dreamcatcher, oke gitu ya. Saya ketik deh Dreamcatcher di sini. Ternyata tuh Dreamcatcher ada banyak nih. Ada yang gantungan, estetik, jumbo, car, kitchen gitu ya. Ya udah itulah sebenarnya apa namanya kata kunci yang memang digunakan gitu ya oleh orang-orang yang ada di Bali untuk mencari Dreamcatcher. Kemudian untuk TikTok gitu ya. Oh, kalau TikTok itu kita bisa lihat di sini di TikTok Shop, ketik nama produknya di atas ini dan ketik saran dan video yang viral. Biasanya ini namanya best seller. Nah, diketik. Nah, ini ceritanya saya lagi pengen cari ikat pinggang pria untuk ayah saya. Jadi di sini itu ada ikat pinggang pria kepala random Benny sama Bitzen ikat pinggang. Nah, inilah yang banyak orang cari. Nah, ini bisa jadi kata kunci yang ibu-ibu nantinya bisa pakai gitu. Oke, nah sekarang ibu-ibu coba pikirkan apa sih 5 kata kunci untuk produk yang ibu-ibu jual? Oke, silahkan ya. Nah, ini tuh pilih satu produk utamanya ibu-ibu, kemudian cari 5 kata kunci yang mungkin diketik pembeli di Shopee, TikTok, atau Google untuk menemukan produknya ibu-ibu gitu. Nah, sekarang ibu-ibu coba buka salah satu aplikasi aja. Mau apa nih? Mau Google, mau Shopee, atau TikTok? Coba ya. Coba misalnya kita mau di Shopee dulu deh gitu. Saya tuh punya produk namanya keripik tempe gitu ya. Nah, produk ini keripik tempe. Nah, kata kunci yang saya temukan di Shopee ini keripik tempe renyah. Keripik tempe Bandung, keripik tempe pedas manis, snack murah meriah, jajanan khas Jawa Barat gitu. Nah, inilah sebenarnya yang nantinya itu bisa jadi kata kunci yang dipakai sama ibu-ibu ketika ibu-ibu mengisi deskripsi produk ibu-ibu. Silahkan. Nanti dampingin ya sama apa kakak mentor untuk mencari kata kuncinya. Tapi bisa ibu-ibu silahkan coba buka gitu ya di HP-nya masing-masing untuk di Shopee. Oke, ya, oke. Nah, setelah ibu-ibu punya kata kunci tadi, gitu kan ya, sebenarnya saya mau apa namanya jelaskan juga ke ibu-ibu gitu ya. Kalau kita jualan gitu ya ke Shopee, ke TikTok Shop, ke Facebook gitu ya, ke Grab, GoFood, itu tuh semua ada namanya komisi ibu gitu. Nah, komisi ini adalah harga yang harus dibayarkan gitu ya kepada kita sebut sih namanya tuh perusahaan gitu ya, perusahaan Shopee, TikTok, Grab, GoFood gitu ya. Itu tuh mereka kan perusahaan. Nah, mereka itu sendiri tuh mengambil keuntungan dari penjual yang jualan di platform mereka di aplikasi mereka seperti itu. Maka dari itu, kalau kita nggak tahu, itu tuh akan mengurangi gitu. Jadinya itu mengurangi keuntungan kita. Maka dari itu, supaya yang kita tidak berkurang, maka yang kita harus lakukan adalah apa? Kita hitung. Berapa sih sebenarnya gitu kan komisinya dan berapa harga jual yang harus saya kasih ke eh, pembeli kita gitu ya. Oke, contohnya adalah seperti ini. Misalnya saya jualan saya adalah ini. Saya tuh punya eh kerajinan gitu ya, kerajinan nih. Saya itu butuh modal, ada ring, tali rajut, manik-manik, bulu, dan juga kemasan. Ini sebenarnya kerajinan itu namanya dream catcher ibu-ibu. Jadi gantungan hiasan gitu ya, yang bisa digunakan gitu ya, atau bisa ditaruh di rumah sebagai pajangan gitu ya. Nah, ini contoh modelnya itu 20.000, ongkosnya itu 15.000, ongkos buat atau biaya produksi ya. Kemudian total biayanya berapa? 35.000. Tapi 35.000 itu jangan hanya itu aja gitu yang memang kita jadiin harga jual, tentu tidak ya ibu-ibu ya. Kita harus hitung juga target untung bersih. Untung bersih kita berapa?
oh saya mau untung 30% nih di sini gitu ya. Jadi 30% itu dikali 35.000 yaitu 10.500. Oke, saya jumlahkan dari 35.000 tambah 10.500 adalah 45.500. Nah, dari 45.500 ini sebenarnya saya harus hitung berapa sih komisi platformnya gitu ya atau komisi aplikasi. Nah, komisinya 6% misalnya gitu ya. Nah, 6% ini dari 45.500 adalah 2.730. Nah, kalau ditambahkan menjadi 48.230. Ini kan angkanya keriting ya Ibu-Ibu ya. Jadi kita bulatkan aja menjadi 49.000 gitu. 49.000 nih kita bulatkan gitu ya. Kenapa nggak 50.000 gitu ya? Karena sebenarnya ada efek psikologis Ibu-Ibu. Kalau misalnya orang-orang lihat, oh ini 50.000 mahal gitu ya. Tapi kalau misalnya kepalanya 4 nih, walaupun 49.000, dia mikir murah gitu loh. Jadi 49.000 nih. Contohnya ya saya bulatkan. Nah, lalu kemudian dari sini sebenarnya berapa sih sebenarnya keuntungan kita gitu ya kalau kita jual di 49.000 itu gitu. Nah, dari 49.000 itu sebenarnya coba ya kita hitung komisinya berapa? Komisinya tuh 2.940 nih Ibu-ibu yang nanti tuh langsung dipotong gitu ya sama aplikasinya gitu ya. Nah, kemudian uangnya tuh nanti kan cair nih di rekening kita di 46.060 rupiah gitu ya. Nah, tapi jangan senang dulu Ibu-ibu. Satu satu produk itu tuh ternyata kita punya total biaya produksi yaitu 35.000. Kita perlu kurangi juga menjadi 35.000 dan akhirnya keuntungan kita adalah 11.060 gitu. 30% dari keuntungan itu adalah 30% dari biaya produksi itu adalah keuntungan kita 11.000 seperti itu. Nah, itulah yang bersih ya yang masuk ke rekening kita. Oke. Nah, ini contoh-contoh aja ibu-ibu gitu ya. Ini contohnya gimana sih cara menentukan harga yang menarik dan tetap untung. Kalau misalnya eh, ibu-ibu bingung gitu kan ya, saya mau lihat dulu deh di aplikasi bisa nggak sih berapa sih sebenarnya yang dijual di sana gitu ya. Oke, kita lihat ternyata kalau di TikTok sama di Shopee, oh ternyata Dreamcatcher itu tuh dijual satuannya ada yang 20.000 tergantung diameternya gitu ya. Ada yang 25.000. Kemudian kalau misalnya di Shopee gitu ya. Ini di Shopee ternyata ada yang 7.500 juga ada, tapi yang kecil gitu ya. Ada yang 9.950 dan lain sebagainya gitu. Ini sebenarnya untuk perbandingan aja ibu-ibu gitu ya. Nah, lalu kemudian misalnya kalau tadi nih 49.000 jadi kan bukan 50.000 nih kita tulis 19.500 bukan 20.000. Kenapa? Karena psikologi orang kalau ngelihat angka yang pertama itu adalah angka yang dia pikir itu lebih murah dibandingkan sama misalnya dia itu lebih tinggi harganya gitu ya. Misalnya daripada kita jual 50.000 maka ya udah kita tulis 49.000 aja. Jadi kepala empat nih yang orang merasa itu lebih murah walaupun sebenarnya cuma selisih 1.000 seperti itu. Dan bahkan kalau selisihnya cuma 500 pun juga orang berpikir 19.500 itu lebih murah gitu dibandingkan sama kepala 20 ribuan seperti itu. Nah, ini kemudian itu yang dimsum saya contohkan dan setelah itu juga kita bisa pakai paket bundling ibu-ibu. Jadi misalnya ibu-ibu jual apa dimsum gitu kan ya. Ya udah bundling nih gitu atau cireng gitu ya. Ini bundling gitu ya. Jadi misalnya ada 5 paket jadinya 189.240 gitu. Misalnya ada yang jual tas tas rajut. Ya udah deh beli jualnya itu DIY kita sebut. Jadi DIY itu kalau di Shopee jadi kita bikin sendiri itu gitu kan. Jadi bahan-bahannya aja yang kita jual gitu di 112.000. Atau misalnya kita jual nih untuk yang apalagi nih paket family gitu ya untuk sambel gitu ya. Beli 5 gratis satu gitu ya. Padahal sebenarnya kita udah hitung sebenarnya itu tuh 6 gitu ya. Harga di 237.000 seperti itu. Nah, jadi orang tuh ngelihat, wah banyak nih gitu. Padahal sebenarnya ya daripada misalnya beli satunya 15.000, beli 5 65.000 gitu. Jadi itu dari psikologisnya itu orang lebih lebih ingin membelinya bundling supaya lebih hemat. Dan bisa juga tampilkan harga coret. Misalnya harga normalnya di 25.000, oh ada promo jadi 19.000 gitu. Tapi ini mungkin jangan tiap hari ya ibu-ibu ya gitu kan. Ini mungkin ketika ada tanggal kembar misalnya atau misalnya setiap sebulan 2 kali gitu ya. Itu bisa digunakan nih gitu kan. Harga coret gitu ya. Jadi itu pun juga bisa jadi salah satu promosi ibu-ibu juga gitu ya ketika ibu-ibu nantinya menjual produk-produknya di sosial media. Nah, kemudian setelah kita belajar gitu yang tadi tentang harga yang menarik dan kata kunci gitu ya.
silahkan ibu-ibu. Ibu-ibu kan udah punya nih, ataupun juga kalau yang belum punya nanti akan membuat ibu-ibu ya sosial medianya. Nah, sekarang pelatihannya adalah kapan kapan jadwal posting dan promosi ibu-ibu di minggu ini. Jadi silahkan buat jadwal nih minimal 3 hari buat posting di sosial media gitu ya. Pilihnya tuh ada hari, jam, platform tuh aplikasinya apa dan konten apa yang akan diposting. Contoh, saya gitu ya jualan tadi bakso Mak Tini gitu ya. Saya tuh mau posting di hari Senin jam 7 di status WhatsApp. Saya mau posting foto menu harian. Di hari Rabu jam 12 saya mau posting Facebook dan juga Shopee tentang promote harga tengah minggu gitu ya. Atau di hari Jumat jam 7 malam saya mau posting TikTok video gitu ya dengan isinya adalah proses membuat produk. Lalu di hari Sabtu jam 9 pagi saya mau kirim WA broadcast ke pelanggan-pelanggan saya gitu ya, ke 50 orang nih gitu kan ya, tentang katalog saya seperti itu. Oke, nah dari situ kita sebenarnya kesimpulannya adalah kita perlu mengingat 3 hal ini, ibu-ibu. Pertama, kita tuh harus pilih aplikasi yang sesuai dengan usaha ibu-ibu. Ini saya simpulkan lagi ya ibu, supaya ibu-ibu ingat. Pertama nih, kalau ibu-ibu adalah usahanya kuliner atau makanan, ibu-ibu silakan download gitu ya. Paling banyak itu di aplikasi pesan antar. Karena kan cepat basi ya ibu-ibu ya gitu. Yang cepat basi ini harus di aplikasi pesan antar. Kemudian kalau fashion, saya sarankan di Shopee sama TikTok Shop. Kemudian kalau semua usaha itu tentunya mau kuliner, mau fashion, mau kerajinan gitu ya, itu di WhatsApp bisnis sama Facebook Marketplace. Nah ini yang penting nih ibu-ibu untuk nanti di-download gitu ya. Dan kalau yang udah di-download, dipakai, digunakan dengan baik gitu ya, sesuai dengan kaidahnya dia untuk jualan gitu ya. Kemudian berikutnya adalah aktifkan dan juga optimalkan akun. Jadi walaupun ibu-ibu udah punya, udah download gitu ya. Kalau misalnya belum ada isinya ya buat apa gitu ya, tidak berguna juga. Nah, maka dari itu marilah kita lengkapi. Pertama profilnya dulu Bu gitu ya, kita lengkapi. Kemudian kedua adalah buat katalog produk. Lalu kemudian juga posting, jangan lupa gitu ya di waktu yang setiap orang itu bisa buka HP gitu, seperti di pagi hari, di sore hari atau di malam hari. Kemudian jangan lupa kata kunci sama harga yang menarik tadi, yang pas juga. Jangan sampai ibu-ibu tuh rugi gitu ya. Jadi coba pilih judul yang spesifik. Misalnya tadi brownies lumer homemade di Bekasi gitu kan ya. Bisa bisa kirim ke seluruh Indonesia gitu. Nah, seperti itu. Kemudian harganya pun juga tadi misalnya harganya sebenarnya adalah eh 25.000 gitu kan ya. Ya udah kita pakai 24.500, atau misalnya harganya di 50.000 kita pakai kita kita ketik gitu ya di 49.500 gitu, seperti itu, atau 49.000. Itu membuat efek psikologi orang, ketika orang lihat itu juga wah ini lebih murah nih gitu kan dibandingkan toko sebelah, seperti itu. Dan tentunya di beberapa kesempatan bisa pakai bundling maupun harga coret gitu kan ya, sehingga ini bisa jadi sarana promosi ibu-ibu semua. Oke, terima kasih banyak atas atensinya dan juga atas kehadirannya. Sekarang adalah sesi mentoring. Silahkan nanti akan didampingin oleh kakak-kakak mentor. Terima kasih.